Sejarah Timor Leste. Sejarah Timor Leste berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timor pada permulaan zaman ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan zaman itu juga. Setelah terjadi bentrokan dengan Belanda, diproduksi abad pada 1859 di mana Portugal memberikan anggota barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945. Namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II, Portugal kembali menguasainya. Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugal bagi mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang masih terjadi perang saudara. Maka Lemos Pires memerintahkan bagi menarik tentara Portugis yang masih bertahan di Timor Leste bagi mengevakuasi ke Pulau Kambing atau diketahui dengan Pulau Atauro. Setelah itu, Fretilin, Frente Revolucionaria de Timor Leste Independent, menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste, selang bulan September, Oktober, dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 warga sipil. Sebagian luhurnya merupakan pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000 orang. Tak lama kesudahan, kumpulan pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kesudahan menginginkan dukungan Indonesia bagi mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang mempunyai tujuan komunis. Amerika Serikat dan Australia merestui aksi Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme, terutama karena daya utama di Perang Saudara Timor Leste merupakan Fretilin yang beraliran Marxis komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino bertambah luasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah Amerika Serikat lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Namun, PBB tidak menyetujui aksi Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah akad yang disponsori oleh PBB, Selang Indonesia dan Portugal, mayoritas warga Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan bagi melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari warga ini kesudahan mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia, serta tidak kekurangan yang mati karena penyakit dan kelaparan. Jumlah juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan keseluruhan. Timor Leste menjadi anggota dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis berakhir. Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi Perang Saudara. Portugal juga gagal dalam ronde dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik. Selang waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada kesudahan September 1999, kaum anti kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor Barat. Sebagian luhur infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, cairan,
sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis. Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berupaya memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, selang lain dengan mengadopsi bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai balas budi atas campur tangan Australia menjelang pada saat referendum. Setelah itu, pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republika Demokrika de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi. Di Timor Leste terdapat total 16 bahasa asli, yaitu Tetum, Galole, Mambae, dan Kemak yang paling utama dipakai, dan Tetum menjadi bahasa yang digunakan paling luas di Timor Leste. Berdasarkan sensus 2004, 85% warga mengklaim kemampuan berbicara bahasa Tetum, 58% bahasa Indonesia, dan 21% bahasa Inggris. Tetum sendiri dianggap sebagai bahasa yang tidak berkembang. Akhirnya, seluruh bisnis resmi negara menggunakan bahasa Portugis. Kira-kira 13,5% warga Timor Leste berbicara Portugis, 43,3% berbicara bahasa Indonesia, dan 5,8% berbicara Inggris. Meski digunakan secara luas, tetapi hanya 46,2% berbicara Tetum Prasa, bentuk Tetum yang dominan di distrik Dili. Tetum, Golali, Mambai, dan Tokodede termasuk ke dalam bahasa Austronesian. Sedangkan Bunak, Kemak, Masai, Dagada, Idate, Kairui, Nidiki, dan Baikenu adalah lidah non-Austronesian. Bahasa di Timor Leste meliputi rumpun bahasa Austronesia dan Papua. Bahasa dagang dan bahasa nasional Timor Leste adalah bahasa Tetun. Bahasa Tetun adalah salah satu dari dua bahasa resmi Timor Leste selain bahasa Portugis. Bahasa Tetun dianggap sebagai lingua franca, yakni bahasa yang sejak zaman kolonial dipakai mayoritas penduduk Timor Leste dalam percakapan sehari-hari, di samping puluhan dialek dari berbagai daerah. Beberapa kosakata di dalam bahasa Tetun berasal dari bahasa Portugis dan pengucapannya tidak ada perbedaan dengan bahasa-bahasa yang ejaannya mirip dengan atau sekelompok dengan himpunan bahasa-bahasa turunan Latin. Alfabet bahasa Tetun menggunakan 24 alfabet. Lewat konstitusi negara, keragaman bahasa ini diabadikan demi mencegah kerumitan bahasa. Pada akhirnya, Tetum sendiri menjadi tidak berguna di luar Timor Leste. Meski banyak dipahami oleh hampir seluruh warga Timor Leste dan menjadi bahasa perdagangan, namun kosakatanya sangat terbatas. Bahkan, tidak dimengerti oleh mereka yang tinggal di luar pulau itu. Sementara itu, bahasa Portugis hanya dipakai oleh 10% warga Timor Leste. Namun bahasa ini lebih diperkenalkan lagi dalam pemerintahan dan pengadilan dan juga sekolah. Tetum adalah lingua franca dan bahasa nasional Timor Leste yang merupakan bahasa Melayu Polinesia yang dipengaruhi oleh bahasa Portugis yang memiliki status yang sama sebagai bahasa resmi. Fataluku, bahasa Papua yang banyak digunakan di bagian timur negara, yang memiliki pengakuan resmi di bawah konstitusi. Seperti halnya bahasa asli lainnya, termasuk Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Golali, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lofaya, Makalero, Makasai, Mambai,
Toko Dede, dan Wetarese. Tetum telah menjadi bahasa asli Timor Leste sejak paruh kedua abad ke-19, bahkan menjadi bahasa sehari-hari di gereja. Pada saat Timor Leste di bawah kekuasaan Portugis, semua pendidikan dilakukan melalui media Portugis, meski bersama dengan bahasa Tetum dan bahasa lainnya. Jumlah populasi negara Timor Leste terbaru berdasarkan sumber situs World Matters dapat kita ketahui bahwa di tahun 2022 populasi jumlah penduduk Timor Leste mencapai kurang lebih 1.318.445 jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2021 sampai di tahun 2022 mencapai sebesar 1,96%, atau jika dihitung bertambah sebanyak 25.326 jiwa. Data demografi negara Timor Leste. Negara Timor Leste terkenal dengan julukan Bumi Lorosae, yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Australia dan Laut Timur di sebelah barat dan selatan, dengan Provinsi NTT Indonesia di barat, dan berbatasan dengan Selat Ombai dan Laut Banda di utara. Negara dengan luas wilayah kurang lebih 15,410 km persegi ini, ibu kotanya adalah Dili. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, total populasi Timor Leste menempati urutan ke-10 di bawah Kamboja 16,7 juta jiwa, Laos 7,2 juta jiwa, dan Singapura 5,8 juta jiwa. Sedangkan negara di urutan terakhir adalah Brunei Darussalam 437.000 jiwa. Kemudian di lingkup yang lebih luas, dilihat dari populasi penduduk negara-negara di dunia, Timor Leste menempati urutan ke-165, tepatnya berada di bawah Trinidad and Tobago 1,39 juta jiwa dan Estonia 1,30 juta jiwa. Sementara itu, dua negara di bawahnya yakni Mauritius 1,23 juta jiwa dan Cyprus 1,2 juta jiwa. Kebudayaan Timor Leste. Budaya Timor adalah adat istiadat, kepercayaan, seni, dan kebiasaan yang dijalankan oleh suku-suku penghuni Pulau Timor maupun pulau kecil yang berdekatan di sekitarnya. Lingkup kebudayaan ini mencakup Timor Barat dan Timor Leste. Suku asli penghuni Pulau Timor adalah orang Rote, orang Helong, orang Atoni, orang Belu, orang Kemak, orang Marae, dan orang Kupang. Di Timor Leste juga memiliki berbagai tarian tradisional, antara lain tari Lorsa, tari Simusurik, tari Bot, tari Likurai, tari TBTB, dan tari folklore. Tari Likurai lebih populer sampai di tingkat nasional. Tarian ini dilakukan untuk menyambut para prajurit yang baru pulang dari medan pertempuran dan juga untuk menyambut tamu agung yang akan datang. Seni sastra yang berkembang di dalam masyarakat Dili dan Timor Leste yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah kanunuk atau pantun, dadolik atau puisi, aknanoik atau cerita, baitoa atau nyanyian sedih. Jenis-jenis sastra ini adalah sastra lisan yang dituturkan oleh seorang makwa pada acara adat tertentu. Seni suara dan musik. Bentuk seni musik yang paling kuno di distrik Dili adalah Maloi dan Koremetan. Maloi adalah nama suatu jenis nyanyian yang diiringi dengan alat musik yang bernama lakado. Alat musik ini terbuat dari bambu dan dapat juga diiringi dengan alat musik yang bernama kakeit, yang dimainkan dengan mulut dan jari. Tapi yang terkenal hingga sekarang adalah Koremetan. Sebenarnya, Koremetan adalah nama upacara adat yang menandai selesainya masa berkabung bagi suatu keluarga
selama 1 tahun sebagai masa berkabung karena telah meninggal salah seorang anggota keluarga. Kore berarti melepaskan dan Meta berarti hitam. Fakta unik seputar negara Timor Leste. Negara Timor Leste merupakan negara yang berada di Asia Tenggara. Berikut ini fakta unik mengenai negara Timor Leste. Yang pertama, Timor Leste memiliki 4 bahasa untuk berkomunikasi. Tetun bahasa resmi atau nasional yang digunakan oleh umumnya masyarakat Timor Leste untuk berkomunikasi antar sesama. Bahasa Portugis adalah bahasa kedua yang digunakan oleh masyarakat Timor Leste, mengingat dahulu negara ini pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Letaknya yang berdekatan dengan Indonesia dan juga pernah menjadi bagian dari Ibu Pertiwi, masyarakat Timor Leste paham pula mengenai bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris, bahasa internasional yang umumnya dipelajari oleh setiap orang. Fakta yang kedua, Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato hanya memiliki 3 rute. Singapura, Darwin atau Australia, dan Denpasar atau Indonesia merupakan rute internasional yang dimana setiap wisatawan dari berbagai negara yang hendak berlibur di negeri ini pastinya akan transit lebih dahulu ke salah satunya. Namun, penerbangan aktif untuk saat ini hanya Denpasar dan Darwin, mengingat 2 rute tersebut memiliki jarak tempuh ke Timor Leste jauh lebih dekat ketimbang Singapura. Fakta yang ketiga, tidak mudah melakukan transaksi menggunakan kartu. Timor Leste menggunakan dolar Amerika untuk bertransaksi. Di sini tidak mudah untuk menemukan ATM center atau menggunakan kartu debit atau kredit ketika bertransaksi. Oleh karena itu, ketika kita ingin berkunjung ke negara Timor Leste, alangkah baiknya menyiapkan uang tunai yang banyak. Fakta keempat, Timor Leste memiliki pastime untuk menyaksikan atau melakukan atraksi menarik. Meski negara beriklim tropis, Timor Leste memiliki pastime untuk menyaksikan atau melakukan atraksi menarik. Jika kita ingin menyaksikan pesona bawah laut Timor Leste, bulan Mei sampai November adalah waktu terbaiknya. Pada bulan Mei hingga November, bulan yang umumnya dipilih oleh masyarakat untuk melakukan pendakian. Ikan laut sedang berlimpah di perairan Timor Leste antara bulan November sampai Maret. Tak jarang jika waktu ini tiba, baik masyarakat maupun wisatawan memanfaatkannya dengan memancing. Jika kita ingin berenang bersama lumba-lumba atau menyaksikan ikan paus dari dekat, mereka akan sering muncul ke permukaan pantai pada bulan Oktober hingga Desember. Fakta kelima, Pulau Aotearoa atau disebut dengan Pulau Kambing menjadi primadona wisata di Timor Leste. Berbeda dengan Pulau Kambing di Sulawesi Selatan yang tidak disinggahi sama sekali oleh kambing, di pulau ini kita dapat menemukan banyak kambing di setiap sudut pulau. Keunikan Pulau Aotearoa tidak berhenti di situ saja. Dunia bawah lautnya yang sangat indah dengan hiburan berupa biota laut. Supaya tidak mubazir, banyak para wisatawan yang memanfaatkan Pulau Aotearoa dengan bermain snorkeling, diving, renang, atau camping. Fakta yang keenam, Baucau, kota terbesar kedua di Timor Leste yang menjadi saksi bisu masa kolonial Portugis. Tidak hanya memiliki bentang alam yang indah, Baucau adalah kota terbesar yang menjadi destinasi bersejarah di Timor Leste. Di sini, para wisatawan biasanya dapat menjumpai bangunan-bangunan bersejarah hingga arsitektur kota yang khas bangsa Portugis. Selain itu, Baucau didampingi juga oleh pantai-pantai cantik yang bisa jadi tempat persinggahan saat hari libur tiba. Fakta ketujuh, tidak hanya Brazil, Timor Leste juga punya patung Yesus yang bernama Cristo Rei of Dili.
Patung Cristo Rey of Dili diresmikan pada tahun 1996 oleh Presiden Soeharto. Di tahun tersebut, Timor Leste masih menjadi bagian dari wilayah Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Memiliki tinggi sekitar 27 meter, masyarakat Timor Leste yang umumnya berkeyakinan Katolik memanfaatkannya sebagai wisata rohani di wilayah Dili. Fakta ke-8. Kuliner Timor Leste perpaduan masakan khas Asia Tenggara dan Portugis. Banyaknya makanan yang dijual oleh rumah makan atau restoran di Timor Leste menyajikan masakan khas Asia Tenggara dan Portugis. Caril, ikan, sabuko, katupa, atau tukir, beberapa kuliner lezat yang mesti kamu cicipi ketika tiba di Timor Leste. Demikian fakta unik seputar negara Timor Leste. Bagaimana? Tertarik tidak untuk berkunjung ke tetangga Indonesia ini? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada hubungan antara negara Timor Leste dengan Indonesia. Hubungan Timor Leste dengan Indonesia adalah hubungan bilateral luar negeri. Sejak meraih kedaulatannya pada tahun 2002, Timor Leste dan Indonesia tetap berbagi Pulau Timor. Indonesia mengambil Pulau Timor bagian barat, sedangkan Timor Leste mengambil Pulau Timor bagian timur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 1976, Indonesia menyerbu Timor Timur dan menggabungkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh PBB sampai referendum yang disponsori PBB pada tahun 1999, di mana mayoritas rakyat Timor Timur ingin memiliki kemerdekaan. Timor Timur atau Timor Leste berhasil merdeka pada tahun 2002. Meskipun masa lalu traumatis, hubungan Timor Timur atau Timor Leste dengan Indonesia sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Timor Leste, sekitar 50% dari impor pada 2005 dan terus meningkat hingga sekarang. Salah satu hubungan antara negara Timor Leste dengan Indonesia yaitu dalam bidang kehutanan. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Demokratik Timor Leste sepakat melakukan kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan. Kerjasama tersebut akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 di Jakarta. Kerjasama bilateral bidang kehutanan tersebut mencakup antara lain seperti reboisasi, penelitian dan pendidikan tentang kehutanan, manajemen daerah aliran sungai, pemanfaatan hutan, inventarisasi hutan, perlindungan lingkungan hidup, dan memerangi pembalakan liar. Salah satu hal yang melatar belakangi kesepakatan kerjasama ini adalah karena sampai saat ini antara Indonesia dengan Timor Leste belum ada kerjasama bilateral di bidang kehutanan. Indonesia sebagai negara tetangga dinilai memiliki peran penting dalam kemajuan negara Timor Leste. Keinginan pemerintah Timor Leste menjalin kerjasama bilateral bidang kehutanan dengan Indonesia disampaikan oleh Direktur Pananaman Direktorat Kehutanan Timor Leste pada kunjungannya di Departemen Kehutanan pada bulan Juli 2008. Selain kerjasama bilateral dengan Timor Leste, saat ini sedang dijajaki kerjasama trilateral antara Indonesia, Timor Leste, dan Brasil dalam bidang kehutanan. Kegiatan-kegiatan bidang kehutanan yang diusulkan pemerintah Timor Leste untuk dikerjasamakan antara lain restorisasi hutan dan pengurangan erosi tanah, revitalisasi produk-produk kayu, peremajaan pohon-pohon, perlindungan tanaman kopi, dan pelatihan atau diklat kehutanan. Selain dalam bidang kehutanan, Indonesia dan Timor Leste juga bekerja sama dalam bidang ekonomi. Indonesia sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Timor Leste.